Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi di channel YouTube kami, di channel YouTube Sugeng Sinau. Alhamdulillah, kita sekarang berada di stand takoyaki, tepatnya di Desa Karangindah, Blok F. Untuk lokasi stand takoyaki ini, kalau kita dari arah Banjarmasin, kemudian Polsek Angsana, kemudian Tugu Ikan. Kalau mengikuti jalan provinsi itu belok kanan arah ke pasar. Kalau Tugu Ikan lurus itu arah ke TK. Tapi ini belok ke kiri. Jadi belok kiri arah ke masjid. Jadi stand takoyaki ini dari Tugu Ikan ke tempat sini kurang lebih 300 meter. Kalau kita lihat di Google Map-nya. Dan stand takoyaki ini juga ada di Google ya. Tulis aja takoyaki enak dan Thai tea seger. Nanti akan muncul di Google Map. Jadi ini kurang lebih 300 meter dari Tugu Ikan. Tepatnya stand takoyaki ini sebelah kiri. Sebelah kiri di depan toko Alfaza. Samping kanan itu ada toko baju. Terus habis itu sebelah kiri sana ada warung makan. Ini alhamdulillah punya saya sendiri ya. Kita mau cerita awal mula kenapa saya bisa usaha takoyaki ini. Jadi dulu ketika lulus kuliah, gini-gini juga saya kuliah nih. Jadi dulu ketika lulus kuliah, mikir usaha apa gitu ya. Jadi untuk kalau misal kalau kerja tempat orang kayak perusahaan atau mana, kayak gimana rasanya gitu loh. Kayak bukan bahasa kerennya bukan fashion saya lah kayak gitu. Jadi saya itu latar belakangnya keluarga saya itu pedagang ya. Jadi bapak pedagang, ibu juga pedagang. Jadi kayak saya tuh suka berdagang. Jadi saya mikir usaha apa yang kira-kira di sini tuh masih langka. Jadi dulu tahun 2020 UMKM seperti ini di wilayah Desa Karangindah itu agak sedikit, kemungkinan kebanyakan Thai tea lah. Thai tea juga sebenarnya itu bisa dihitung cuma beberapa aja. Nah, saya mikir usaha apa yang kira-kira di sini tuh belum ada. Terus temulah ide takoyaki. Takoyaki ini cemilan khas Jepang. Karena di sini saya yakin belum ada, saya coba buka usaha ini. Dan insya Allah kemungkinan besar ya, saya pertama yang jualan takoyaki di wilayah Kecamatan Angsana sini. Saya buka di tanggal 3 Agustus 2020. Dulu bukanya di rumah saya sih, di Desa Bayansari. Insya Allah saya pertama yang jualan takoyaki di wilayah Kecamatan Angsana sini. Nah, saya ceritalah sama ibu saya pengen jualan takoyaki gini. Nah, terus takoyaki kan ini identik kayak makanan cemilan. Nah, cerita ke ibu saya, dan ibu saya itu ngasih masukan kenapa nggak sama minuman sekalian. Jadi kayak satu paket. Jadi makanan cemilan ada, nanti kalau haus bisa pesan minuman. Kemudian saya berpikir, karena ini takoyaki agak ribet, jadi saya pengen cari minuman yang simple, yang cara pembuatannya itu simple, nggak ribet. Jadi, nah di tahun 2020 itu saya juga ada keliling kan di Blok F tuh, mencobain minuman yang simple itu, yang Thai tea itu ada di tempat saya, tempat teman saya. Nah itu saya coba di situ, lihat. Ketika saya beli, saya lihat kayak simple tuh bikinnya itu. Kemudian saya belajar lah, lihat di YouTube.
belajar. Tahu-taunya alhamdulillah bisa. Jadi ngeracik apa aja takarannya, kemudian campurannya apa aja, biar setidaknya tuh ada beda dengan yang lain kayak gitu. Nah oke, jadi berarti deal. Saya buka takoyaki dan minuman Thai tea. Dulu Thai tea-nya itu belum bubuk ya, belum bubuk banyak. Dulu awalnya itu cuma 2, yang original tea sama green tea. Asli kayak cengkeh, rempah-rempah. Jadi bukan bubuk yang sudah campur manis, bukan. Jadi dulu tuh 2 itu, green tea sama original tea yang asli teh itu. Dan lama jadi saya juga nambah menu untuk minumannya, jadi sudah bercampur dengan bubuk, jadi nggak cuma 2 menu aja, jadi dah alhamdulillah banyak. Nah jadi saya buka takoyaki dan Thai tea. Nah awal bukanya itu sudah yang saya sampaikan tadi. Seingat saya, insya Allah nggak salah, keterangan sejarah awal mulanya juga di tanggalnya itu saya cantumkan di deskripsi di Google Map atas nama yang nih, takoyaki enak dan Thai tea seger. Itu di deskripsi itu ada tanggalnya, saya buka kemudian pindah ke sini tanggal berapa ada. Insya Allah kalau nggak salah itu tanggal 3 Agustus 2020 saya buka pertama di rumah saya di Desa Bayansari. Nah itu buka situ, alhamdulillah sih pertama itu banyak teman-teman yang datang, yang beli. Yang saya tahu ya, saya pelajarin, ada beberapa tipe orang itu, teman atau orang begitu beli tempat dagangan kita. Yang pertama mereka ingin membantu punya kita agar terjual, yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka itu penasaran apa yang kita jual. Jadi kalau kemungkinan penasaran itu cuma cukup 1 kali aja beli, dan seterusnya nggak beli karena cuma ingin tahu rasanya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga itu beli karena penasaran, ingin tahu dan suka, dan itu bisa terus menerus mereka beli. Jadi ada beberapa tipe kenapa mereka beli di dagangan kita. Jadi saya awal bulan-bulan pembukaan itu cukup ramai, alhamdulillah banyak juga yang beli. Walaupun sebenarnya jalan akses dari Karangindah ke Blok H itu ada yang rusak. Kalau misalnya kita ingat, yang agak parah itu di depan tempat sampah, itu yang cukup parah rusaknya. Dan lama-lama, waktu itu sudah ada Gojek sih, alhamdulillah sudah ada Gojek untuk delivery pengantaran, sudah ada. Dari kami sendiri juga awal-awal kami menyediakan juga Gojeknya, kalau nggak salah gratis sih, kita kasih gratis, tapi ya nggak mahal, cuma berapa ribu aja, nggak mahal. Walaupun pengantarannya agak jauh, nggak mahal. Kemudian juga ada dari pihak luar juga Gojeknya itu. Ya alhamdulillah berjalan beberapa bulan, lama ya namanya jualan. Jadi jualan itu nggak mesti ada di puncak terus, nggak mesti ada laris terus, nggak mesti. Pasti ada masanya, dia akan redup, turun, nah, nanti bisa naik lagi. Itu namanya jualan. Jadi jualan tuh naik turun itu hal biasa. Yang penting kita tuh semangat, tetap buka terus gitu. Karena pedagang tuh gini, yang saya alami ya, usaha kita harus sering buka terus, karena kita nggak tahu pelanggan itu datang untuk beli usaha kita di jam berapa, di waktu berapa, kita nggak tahu. Yang jelas kita harus buka terus ya. Nanti kalau kita buka, orang yang akan beli itu insya Allah akan datang aja itu. Dan ya ketika agak surut, saya pengen pindah lah takoyaki dari rumah saya pindah ke Villa Blok F.
Saya cari-cari di Indomaret, Alfamart, dan mereka ada ketentuannya. Ketika saya tanya sama mereka ya, ada ketentuannya. Ketentuannya tuh 1,5, 1 meter 50 cm itu persegi. Sedangkan punya saya, kalau yang samping ini 1,5, tapi kalau yang depan ini nyampe 2 meter. Jadi tidak diizinkan lah di Indomaret maupun di Alfamart. Nah, terus ya sudah ya, saya tetap buka di rumah, dan alhamdulillah tepat di sini. Ini ada lokasi kosong dan saya cobalah berbicara sama yang punya, dan alhamdulillah boleh. Nah, ya kemudian saya pindah ke sini. Pindah ke sini Desember kalau nggak salah, 2021. Nah, saya pindah ke sini, saya buka usaha di sini. Untuk awal-awalnya memang di sini agak susah ya. Kita beberapa bulan itu sangat minim sekali yang beli. Kemungkinan mereka masih belum paham sih. Untuk lokasi-lokasi orang-orang sini belum paham. Tapi kalau untuk teman seangkat teman WA saya ya ada paham sih. Tapi untuk yang belum agak kurang paham. Jadi kebanyakan mungkin mereka pahamnya itu gorengan. Tapi ketika 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, beberapa bulan ada beli satu gitu kan. Mereka beli. Alhamdulillah sampai sekarang takoyaki kita sudah ya bisa dikatakan alhamdulillah banyak pelanggannya, alhamdulillah. Yaitu karena namanya jualan tuh pasti ada di puncak, ada turun, ada naik gitu. Dan ketika kalau kita sudah berada di puncak ataupun di tahap laris-larisnya, kita juga harus menjaga kualitas dari rasa dan kebersihan juga harus dijaga, kualitas makanannya juga harus dijaga agar yang beli itu tidak kecewa. Itulah sejarah awal mula saya usaha takoyaki, dan sekarang kita mau praktek cara pembuatan takoyaki. Kita siapkan wadahnya, kemudian kita tuangkan air, kemudian kita tuangkan tepung, setelah kita tuangkan tepung, kita adukkan pakai bor biar nggak capek. Sampai rata tepung dengan airnya biar dia nggak menggumpal. Ya, sebenarnya kalau kayak gini tuh cocoknya tuh usaha perempuan, tapi karena saya hobi jualan ya, kita apapun kita jual, yang penting menghasilkan uang. Jadi itu saya ada prinsip ya, gini, kata-katanya gini, jadikanlah penghasilanmu itu sebagai hobimu, maka kamu tidak akan pernah terbebani untuk melakukannya. Nah, kayak gitulah. Jadi kalau kita hobi di kerjaan kita, jadi kita tuh nggak merasa berat gitu, nggak serasa lu jenuh, nggak merasa males gitu, nggak.
Jadi karena kita sudah hobi, ya kita nikmatin aja. Ya kita nikmatinnya enak aja gitu loh, enak aja. Tapi nggak ada terbebani. Oke, ketika udah rata, kita pecah telur. Pecahkan telurnya satu aja ya. Habis itu kita diamkan dulu. Nah, di loyangnya ini kita kasih margarin. Kita kasih margarin ya. Semuanya kita kasih margarin. Margarin ini seberapa sih banyaknya? Nah, ini nggak usah banyak-banyak ya, secukupnya aja. Yang penting di setiap loyangnya pembuatan takoyaki ini ada margarinnya, tapi ya jangan terlalu sedikit. Nanti kalau sedikit akan lama matangnya. Nah, ketika sudah kita taruh semuanya margarin, kita nyalakan kompornya. Ya, kita nyalakan kompornya, tunggu sampai margarinnya itu meleleh. Nah, ketika meleleh, kita ratakan. Biar setiap loyangnya itu, di bulatannya itu terkena minyaknya. Nanti ketika kita tuangkan adonan takoyakinya, itu nggak lengket di loyangnya. Kayak gitu caranya. Sebenarnya juga saya masih tahap belajar ya. Oh ya, takoyaki ini sebenarnya tuh identik nggak kering sih, sebenarnya tuh agak lembek-lembek gimana gitu. Tapi karena kita sesuaikan pembeli, jadi pembeli itu kebanyakan suka yang kering. Jadi nanti kita bikinnya agak lebih kering. Kalau misalkan aslinya di orang-orang Jepang itu nggak kering. Yang penting takoyaki ini laris, ada banyak yang beli. Kita sesuaikan aja sama pelanggan kita, kayak gitu. Nah, setelah sudah rata, semuanya sudah kena margarin, ada minyaknya. Margarinnya sudah meleleh ya, sudah meleleh semua. Kita matikan kompornya. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, kita juga menjaga kebersihan dan menjaga kualitas rasa. Jadi saya sediakan plastik untuk tangan, sarung tangan plastik. Nah. Oh ya, takoyaki ini ada beberapa isian ya. Ada keju, ada isian keju. Kemudian ada isian sosis. Kemudian ada isian gurita. Ini gurita asli ya, daging gurita asli. Daging gurita asli ini. Asli guritanya. Kemudian ada saya tambahin juga ini menu udang. Ini menu udang nih. Ini udang asli juga. Saya beli di pasar banyak. Nah, udang. Kemudian juga saya ada
isian cumi. Ini cumi, isian cumi. Itulah kita nanti isiannya untuk takoyaki ini campur. Jadi semua dari keju, sosis, udang, gurita, cumi kita campur dalam satu loyang isi 15. Oke, tadi ini sudah sudah mencair margarinnya. Kita masukkan daun bawang. Ini daun bawang. Biar gurih-gurih. Kita isikan secukupnya. Setiap lubangannya ini kita jangan lupa kita isi ya. Isikan daun bawang. Ini daun bawang ini kita motong sendiri. Saya motong sendiri. Jadi kalau ada yang beli itu sudah kepotong di wadah. Jadi gini enak untuk mempersingkat mempersingkat waktu. Nah, sudah daun bawang sudah ditaruh. Kita taruh isiannya 1, 2, 3, 4, 5 15 dibagi 5 ada 3. Jadi keju kasih 3 1, 2, 3. Kemudian sosis kita kasih 3 1, 2, 3. Kemudian udang ini kita kasih 3 juga. 1, 2, 3. Udang kita kasih 3. Kemudian gurita kita kasih 3 juga. 1, 2, 3. Gurita kasih 3. Yang terakhir isian cumi. Cumi kita kasih 3 juga. 1, 2, 3. Nah, oke. Jadi semua sudah terisi. Jadi sarung tangan ini, tangan yang ada sarung tangan ini khusus untuk megang bahan-bahan isian. Jadi kalau ini sudah terisi, sarung tangannya itu dilepas. Nah, pas kita taruh di ini. Yang tahu nanti komen ya di bawah. Asik. Taruh sini biar nggak kotor. Nah, setelah ini sudah terisi, ini kita aduk lagi. Kita aduk lagi sedikit agar tepung dan telurnya tercampur, karena tadi belum kita aduk ya. Nah, habis itu kita nyalain sedikit. Nah, kita nyalain. Tadi karena ini sudah terlalu dingin, kita nyalain buat menghangatkan. Biar nggak terlalu dingin. Harusnya itu cepet jadi, tapi nggak apa-apa. Karena ini membuatnya santai, jadi kita santai aja. Nah, ketika sudah anget-anget, ini sudah kita aduk. Kita matiin, kita tuangkan. Pelan-pelan agar tidak tumpah-tumpah. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih kalau tumpah-tumpah itu, karena nanti bisa kita ratakan, kita masukkan bisa. Tapi biar rapi ya kita pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Ya ginilah usaha kita nih, takoyaki. Laki-laki tapi usaha cemilan ya.
Karena saya tuh suka berdagang. Sebenarnya tuh nggak harus makanan gitu loh, tapi usaha apa aja sih, berarti jualan gitu. Saya suka jualan kayak gitu, karena ada orang yang pernah bilang ke saya, dan saya juga setuju sih dengan pemikirannya. Oke, sudah semua. Nyalain kompornya, nyalain. Jadi gini, dulu tuh ada orang bilang ke saya, seberapapun, ini maaf ya untuk yang bekerja ya, seberapapun besar kecilnya usaha kita, tapi di situ kitalah bosnya. Jadi gitu. Jadi misalkan nih penjual asongan, nah itu bosnya di usahanya dia. Ataupun penjual kacang goreng yang keliling, itu usaha dia, jadi dia bosnya. Apapun itu, walaupun kecil atau besar, kalau usaha sendiri itu bosnya, dia bosnya gitu. Dia yang mengatur sendiri sih, waktunya apapun dia atur. Beda sama pekerja karyawan, itu kan ada yang ngatur. Dan kalau kita usaha, kita pendapatan nya itu bisa naik turun nggak mesti. Tapi kalau misalkan pekerja, dia usahanya pendapatannya itu pasti. Misalkan gajinya dari kantor, dari perusahaan, misal gajinya berapa juta gitu, itu jadi setiap bulan pasti itu. Kalau misalkan pekerja, itulah bedanya pekerja di kantoran, di perusahaan, sama usaha jualan sendiri kayak gini. Oke, kita siapkan untuk membalik. Jadi kita perlu dibalik ini ya, biar berbentuk bulat. Tapi sebelum dibalik, kalau misalkan ada yang nyangkut-nyangkut kayak gini, nanti diputus-putus, kita putuskan. Nah, oke, kita balik. Bismillahirrahmanirrahim, semua bulat. Kita balik. Awalnya dulu saya belajaran ini, wah, kacaunya itu nggak bisa bulat sih, nggak bisa bulat. Jadi cuman setengah kayak gitu. Tapi karena belajar, alhamdulillah bisa. Ya, walaupun kadang-kadang bulat, kadang-kadang enggak, setidaknya mendingan lah daripada yang belajaran pertama, cara pembuatan pertama mendingan. Ini kayaknya sudah terlalu kepanasan, jadi ekstra cepat. Dibalik, terus habis itu ditutup ya, dibalik, ditutup. Nah kayak gitu, dibalik, tutup. Semoga nanti bulat. Kalau nggak bulat ya maafkanlah. Nah kayak gini. Ketika sudah dibalik, kita kasih oles-oleskan di atasnya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya biar nggak kering. Nah kayak gitu ya, dioleskan biar nggak kering. Nah, takoyaki ini ya namanya orang ya, ada yang suka, ada yang enggak, itu hal wajar. Ada yang nggak suka, dia lebih suka ke gorengan bakwan, gorengan tempe, tahu isi, itu nggak apa-apa, itu wajar. Karena kesukaan orang itu masing-masing, dan ya mereka suka kan sesuai dengan lidahnya gitu. Kalau lidahnya suka gorengan ya gorengan bakwan gitu. Kalau misalkan ada suka takoyaki ya bisa takoyaki gitu ya. Dan untuk pangsa pasarnya takoyaki ini semua kalangan sih,
baik itu anak kecil maupun dewasa, orang tua. Pokoknya kalau orang tua ada yang suka ya alhamdulillah, kalau enggak ya mereka karena sudah terbiasa makan gorengan ya mungkin suka gorengan kayak bakwan, tempe, tahu isi dan lain sebagainya. Yang jelas kita fokus usaha takoyaki. Kita nggak lah kalau misalkan jika dalam stand ini kita kasih gorengan bakwan itu kayaknya biar kita berbagi sama UMKM yang lain, sama orang lain, untuk biar mereka usaha gorengan dan lain sebagainya, kita usaha takoyaki. Oh iya, kita sebenarnya ada menu baru. Ini takoyaki dan ada juga kita menu dorayaki. Ada dorayaki, ada takoyaki. Jadi kita cemilannya ada dua, takoyaki dan dorayaki. Dan kalau untuk minuman, kita ada minuman Thai tea, kemudian ada minuman pop es juga ada. Ada juga minuman cincau. Cincaunya ini kita olah sendiri ya, bukan franchise. Walaupun rasanya agak beda, tapi setidaknya nggak kalah lah sama franchise. Kemudian ada minuman es leci Yakult, itu ada. Kemudian ada minuman es brown sugar juga ada. Ya, kita macam-macam minumannya, menyesuaikan orang yang suka. Nah ini kita balik-balik biar matangnya merata. Nah, sudah, kita tunggu aja ini. Memang agak cukup lama sih ini, standar pembuatan takoyaki yang sudah saya hitung dalam waktu menit itu paling cepat 15 menit, itu paling cepat lah 15 menit. Karena apa? Kita menggunakan api kecil. Karena api kecil ini biar matang di dalamnya itu biar ikut matang, biar di dalamnya itu biar ikut matang gitu. Kalau kita menggunakan api besar, yang matang cuman luarnya aja, jadi di dalamnya agak kurang matang. Ya, jadi saya menggunakan api kecil. Walaupun agak lama matangnya, tapi ya biar enak. Ya walaupun ada juga teman-teman, ada orang yang beli gitu, kok lama banget gitu. Ya karena itu kita menjaga kualitas dari si takoyakinya itu. Jadi kita menjaga kualitas takoyaki biar tetap enak walaupun pembuatannya lama, prosesnya lama, dan juga kita menjaga kebersihan. Seperti tadi yang kita gunain sarung tangan plastik untuk pengambilan bahan baku isian kayak gitu. Nah, jadi kita sering-sering bolak-balik biar matangnya tuh merata. Tunggu memang ini agak lama sih. Ya ginilah. Kalau yang jadi orang tuh kalau misalkan dia suka sama takoyaki, kalau belinya cuman satu porsi yang isi 7 aja, kayak nanggung gitu loh. Jadi nanggungnya tuh beli isi 15 dan beli isi 7 lamanya tuh sama, karena satu loyang ini kan isinya 15. Nah, jadi lamanya pembuatannya itu sama. Jadi kalau misalkan suka, ya jangan beli isi 7, langsung isi yang 15 aja gitu. Biar menunggunya itu nggak cepet bosan gitu loh intinya. Karena cuma beli 7 kan cepet habis. Nah, jadi nunggunya sekian menit, misalkan nunggunya 20 menit. Nunggu 20 menit cuman isi 7 dan habisnya cuman misalkan 5 menit habis ya. Tapi kalau misalkan isi 15 kan
ada, waduh kenyang banget nih, kayak terpuaskan dengan menunggunya 20 menit kan, ada bedanya kayak gitu sih menurut saya. Karena isi 7 dengan isi 15 tuh pembuatannya sama, prosesnya sama, karena dalam satu loyang ini isinya itu 15 kayak gitu guys. Oh ya, nanti ini insya Allah kita share ke YouTube, jangan lupa di subscribe ya, biar, dan aktifkan juga nada loncengnya biar nanti ada muncul pemberitahuan update terbaru. Jadi jangan lupa di subscribe. Nah ini nanti kita share ke YouTube, jadi fungsinya apa ya, saya buat channel YouTube ini, saya pengen berbagi. Misalkan kita nanti ada ngobrol-ngobrol santai, berbagi pengalaman orang, kita korek-korek lah pengalaman orang, itu juga bisa. Kita berbagi pengalaman, kita berbagi ilmu, dan yang mendengarkan juga, semoga bisa mendapatkan pelajaran apa yang disampaikan narasumber kita kayak gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita juga membantu mempromosiin usaha teman-teman, usaha ya orang-orang lah gitu, usahanya orang-orang kita promosiin. Kalau misalkan ada usaha ini di tempat ini, lokasinya di sini gitu, bukanya jam segini, jadi dari channel YouTube kami, mereka tuh bisa tahu, oh ada usaha kayak gini tuh di sini kayak gitu. Mungkin nanti ya karena ini kita masih awam, masih baru, mungkin teman-teman dulu kah, teman-teman saya pribadi, habis itu nanti juga bisa merambat ke orang juga bisa. Ya buat hobi-hobi ya, buat apa ya, buat hiburan aja, bikin kayak gini channel YouTube kayak gini, berbagi ilmu, berbagi pengalaman kayak gitu aja. Nah ini agak cukup lama ya, ini. Wah, kita tunggu aja prosesnya, pembuatannya. Ini membuat videonya ini kisaran jam 11 malam. Oh ya, takoyaki ini buka dari jam 9 pagi sampai jam setengah 10 malam. Dan di jam sholat itu jam istirahat buat karyawan untuk sholat kayak gitu. Jadi kalau misalkan mau beli ya apa, jangan di pas jam sholat, biar karyawan yang jaga bisa untuk sholat kayak gitu, jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Kalau misalkan ada tutup, berarti itu karyawan yang jaga ada kesibukan kayak gitu aja. Dan untuk nomor HP ada di menu, kalau misalkan ada pesan lewat WhatsApp bisa. Nanti kalau misalkan sudah jadi bisa kami konfirmasi dan nanti bisa langsung diambil tanpa harus menunggu lama kayak gitu sih. Kita balik-balik. Biar matang.
cukup lama, pembuatannya cukup lama. Kita simpun bahannya aja dulu. Kita taruh sini aja. Cukup lama. Pokoknya paling cepat 15 menit. Ini kita singkirkan. Sini nggak apa-apa. Kita siapkan wadahnya. Nah, udah matang nih, udah matang. Kita matiin kompornya, kita matiin. Kemudian kita siapkan perlengkapannya. Kita siapin perlengkapannya. Kompor sudah mati. Kemudian takoyakinya kita angkat, taruh di wadah sini. Bulat ya, takoyaki bulat. Alhamdulillah bulat. Kadang kita bikin nggak bulat, tapi alhamdulillah ini bulat. Kita taruh di wadah. Kita taruh sembarang dulu, nggak apa-apa, yang penting terangkat dan berpindah ke wadah semuanya. Kita natanya nanti. Oke. Nah, kelihatan nggak sini? Kayak gini ya. Angkat sini nggak apa-apa, angkat sini. Nah, angkat sini, kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah, udah kelihatan lah ya. Kelihatan kan? Kelihatan nggak? Nah, gini. Kita tata di sini. Biar tempatnya ini pas. Sudah kita tata, sudah rata. Baru kita kasih saus. Saus takoyakinya kita saus, taruh. Setiap takoyakinya kita taruh ya, biar terasa nanti sausnya. Kita taruh semuanya agar terkena saus takoyaki. Sudah. Ketika saus takoyaki sudah, kemudian selanjutnya kita pengasihan mayones.
kasih mayones. Oke. Cantik sekali. Nah, sudah mayones, sudah. Kita kasih, kalau orangnya itu suka pedas, mau pedas kita taruh secara langsung. Kita juga siapkan saus pedasnya. Atau kalau untuk anak kecil nggak mau pedas, kita kasih saus manisnya. Manis atau pedas, atau enggak kalau misalkan tanpa manis tanpa pedas itu dicampur, kita bisa menggunakan saus sasetan. Jadi saus sasetan ini pedas extra hot. Saus ini dengan saus yang pedas ini semua sama mereknya, cuman wadahnya aja beda. Ini sausan sasetan, jadi nanti sesuka hati orang yang beli mau naruhnya seberapa kayak gitu. Ini kita pakai saus pedesin aja. Kita taruhkan. Kita langsung taruh di. Pedasnya itu beda ya. Pedasnya itu nggak terlalu menusuk gitu, nggak beda. Nah, sausnya udah, mayones udah, yang pedas saus pedas udah. Kemudian kita kasih ini ya, ini apa yang namanya ya, pemanis lah, pemanis tampilan kah. Nah, kita taruh biar tampilannya itu lebih menarik, walaupun nanti tertutup sih, nah kita udah taruh semuanya, udah rata. Kita pakai 2 topping ya, jadi kami ada 2 topping. Yang pertama itu topping katsubushi. Bisa satu menu ini cuma dikasih 1 topping katsubushi atau keju. Jadi bisa milih keju atau katsubushi, atau bisa juga dua-duanya keju ataupun katsubushi. Tapi sekarang saya hanya kasih toppingnya katsubushi saja. Nah, untuk naruh katsubushi, itu kita pakai japitan. Nah, naruhnya pakai sarung tangan plastik bisa, pakai japitan ini juga bisa. Sudah saya sediain. Yang jelas makanannya ini, katsubushi ini nggak terkena tangan gitu, biar tetap menjaga kebersihan, kehigienisan makanan gitu. Nah, sudah, kita taruhkan aja di takoyakinya ini. Kita taruhkan merata. Ini ada suara mobil lewat karena ini tepatnya pas di pinggir jalan ya. Nah, sudah merata kayak gini, cukup. Kita kembalikan ke tempatnya, kemudian kita tutup. Nah, inilah jadi. Kemudian kita kasih sumpit buat makannya, dan kita plastikin juga. Jadi takoyaki yang kami jual adalah seperti ini. Nah, gini ya. Itu ada bergerak-gerak. Kenapa dia bisa bergerak? Karena takoyakinya ini masih panas. Dari uap panasnya itu kan mengeluarkan asap. Nah, asapnya itu kenalah di katsubushi. Karena katsubushi ini olahan ikan cakalang yang sangat tipis, jadi terkenanya uap itu membuat katsubushi ini bisa bergerak-gerak kayak gitu. Oke, nanti ini kita tinggal siap makan. Sekian, inilah usaha saya. Nanti selanjutnya bisa kita coba pembuatan. Ada motor lewat, sangat kencang suaranya. Oke, ini adalah pembuatan kita takoyaki. Nanti selanjutnya kita akan buat dorayaki. Kemudian nanti kita akan buat minuman Thai tea-nya. Jadi kita bertahap. Untuk sekarang, untuk malam ini khusus pembuatan takoyaki.
Makasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Semoga apa yang saya perlihatkan ini buat masukan buat teman-teman, buat pengalaman kita semuanya. Di sini juga saya masih tahap belajar. Perlu masukan dari teman-teman semuanya. Makasih, sekian dan sampai jumpa di lain waktu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.